Ya, shalom. Kata shalom artinya damai sejahtera. Dan pengharapan saya di tekanan yang hebat, tetap damai sejahtera di tengah situasi yang menghimpit dan menjepit. Karena damai sejahtera adalah sebuah kekayaan yang tidak bisa kita kaya, tidak memiliki damai sejahtera dalam situasi yang seperti ini. Kalau saudara masih bisa berserah pada Tuhan, saudara masih bisa berdoa pada Tuhan dengan tenang, menyerahkan segenap perjalanan hidup saudara kepada Tuhan, maka saudara adalah orang yang memiliki damai sejahtera. Ya, hari ini sesi yang terakhir daripada Seven Series berkenaan dengan penundaan ilahi. Ya, bahwa Allah memiliki waktu yang tersendiri yang kadangkala berbeda dengan waktu kita. Kalau kita punya masalah, maka kita berteriak kepada Allah agar Allah segera menolong kita. Tetapi dalam faktanya kita jumpai seringkali seolah-olah Allah menunda bantuannya, Allah menunda mujizatnya, Allah menunda pertolongannya. Tetapi semua itu kita bahas panjang minggu ini dengan luar biasa. Hari pertama kita bahas Allah menunda untuk memberitahu di mana negeri milik pusaka Abraham dan keturunannya, karena Allah menunggu Abraham bisa berserah kepada Tuhan, tidak lagi mengandalkan kekuatan manusia. Yang kedua, kita juga mengerti Abraham mengalami penundaan Tuhan yang ilahi. Yang kedua, mengenai anak yang dijanjikan. Tuhan berjanji 25 tahun digenapi. Abraham menanti anak 60 tahun, mungkin dia bergumul dan berdoa kepada Tuhan. Baru digenapi. Kenapa? Karena satu hal yang Tuhan mau, Abraham melepaskan hak untuk marah, kedagingannya. Artinya Allah mau kita menyalibkan kedagingan, bukan untuk menyalibkan kedagingan, ya. Dan yang ketiga, kita juga punya pengalaman yang menarik dengan Sadrak, Mesak dan Abednego. Tuhan tidak menolong mereka ketika maklumat itu mulai dipublikasikan kepada bangsa orang-orang di bawah Babel. Tuhan juga tidak menolong Sadrak, Mesak dan Abednego ketika mereka berdoa sebanyak 3 kali dalam satu hari menghadap Tuhan. Tuhan juga tidak menolong Sadrak, Mesak dan Abednego bahkan sampai di pengadilan berjumpa dengan Nebukadnezar. Tetapi Tuhan menolong ketika mereka masuk dalam perapian yang menyala-nyala. Kesannya terlambat, tapi Tuhan tidak pernah telat dan terlambat menolong kita. Kenapa Tuhan menunggu sampai dimasuk dalam perapian menyala-nyala? Karena Tuhan sedang mencari dalam kehidupan anak-anak muda ini iman yang benar, bukan iman yang besar. Sebab kenapa saya katakan demikian? Gereja seringkali menstimulus jemaatnya dengan jargon-jargon kita harus memiliki iman yang besar. Dan seringkali iman yang besar ini dalam tanda petik saya katakan disalahgunakan oleh pemahaman dan keyakinan kita bahwa iman semakin besar, maka hak tawar kita dengan Tuhan, hak mengintimidasi dengan Tuhan, hak untuk memaksa Tuhan melakukan kehendak kita untuk kita, kehendak kita jauh lebih besar. Padahal sangat jelas, iman yang benar adalah iman yang bisa menerima dan berserah kepada setiap penetapan Tuhan dalam kehidupannya. Sama seperti doa Yesus di Taman Getsemani, dia berkata, "Ya Bapa, kalau boleh lalukanlah cawan murka-Mu ini daripadaku, tetapi bukan kehendakku yang terjadi, kehendak-Mu lah yang terjadi." Ya, jadi iman yang benar bukan iman yang besar. Yang keempat, Allah mau mengajarkan orang-orang percaya dalam penundaan ilahi ini supaya mereka bisa mengalah kepada Allah tanpa mengeluh. Jana di Sarpat punya segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan dia berkata, kalau seandainya ini aku bikin roti, maka roti ini single use. Artinya sekali mereka makan, dia janda itu dengan anaknya makan, lalu setelah itu mati. Tetapi Tuhan bilang, berikan dahulu kepada hambaku Elia. Apa yang terjadi ketika janda ini mengalah dengan Tuhan? Maka tepung yang segenggam, minyak dalam buli-buli tidak pernah berkurang selama masa kelaparan. Artinya apa? Artinya Tuhan dalam tanda petik menunda pertolongannya sampai kita berani menyerahkan sesuatu kepada Allah. Karena biasanya Tuhan akan mengganti dengan sesuatu yang lebih baik. Kemarin saya kasih ilustrasi, seringkali kita menggenggam apa yang menurut kita baik. Padahal Tuhan mau memberikan yang lebih baik. Anak kecil yang dibawa ke toko permen,
Lalu tuh yang menjual bilang, "Ayo nak, mau permen nggak? Enak lu permen ini." Anak itu menggeleng dengan malu-malu. Tetapi sebagai orang tua yang sudah dewasa, pemilik toko permen ini tahu anak ini suka. Maka dia buka kellernya, dia sodorkan untuk anak itu mengambil sendiri dari kellernya. Lalu anak ini juga kembali menggelengkan kepalanya. Karena agak aneh lihat anak yang suka permen, maka sekarang yang punya toko itu tidak menyuruh anaknya lagi mengambil, tapi dengan tangannya diambil dan diberikan. Dan anaknya menerima. Waktu pulang ibunya bertanya, "Kenapa waktu disuruh ambil permen kamu gak mau?" Maka dia bilang begini, "Aku punya tangan masih kecil. Kalau aku masukkan dan aku ambil permen itu, hanya paling aku bisa ambil 5 buah. Tetapi kalau tangan yang punya toko itu orang dewasa, waktu mengambil permen itu dengan tangannya, bisa 20 yang dia dapatkan." Artinya hari ini Allah mau kadang-kadang kita melepaskan, mengalah kepada Allah tanpa mengeluh, karena Tuhan mau menyediakan sesuatu yang lebih daripada apa yang kita miliki hari ini, daripada apa yang kita serahkan hari ini, ya. Nah, hari ini kita akan bahas sesi yang kelima tentang Yohanes 11 pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Perhatikan Yohanes 11 ayat 1 sampai 7 berkata demikian. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus, ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria adalah perempuan yang pernah menyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itulah adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasih sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta dan Lazarus dan kakaknya. Marta mengasihi Marta dan kakaknya Lazarus. Namun setelah dengar bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari di tempat di mana ia berada. Tetapi sudah itu berkata kepada murid-muridnya, "Marilah kita kembali ke Yudea." Saudaraku yang terkasih, peristiwa ini juga bicara tentang penundaan ilahi. Maria, Marta, orang-orang dikasih Tuhan. Dan kalau kita tahu Yesus kalau ke Yerusalem, kalau dia tidak tinggal di Bukit Zaitun, dia tinggal di keluarga ini. Karena kalau nggak salah hanya sejauh perjalanan sahabat saja jauhnya dari Yerusalem, ya. Dan dia keluarga yang dikasih Tuhan saat itu mengalami masalah yang hebat, yaitu satu-satunya laki-laki di tengah keluarga mereka yang namanya Lazarus sedang sakit. Ini saya rasa permasalahan yang pelik dihadapi keluarga ini. Kenapa? Karena keluarga ini mengalami masalah yang besar. Laki-laki satu-satunya dalam keluarga itu sedang sakit yang namanya Lazarus. Alkitab berikan catatan, mereka berusaha mencari Yesus. Mereka berusaha mencari pertolongan Yesus. Bahkan ketika mereka berjumpa, orang-orang yang mereka perintahkan berjumpa dengan Yesus, hal yang menarik adalah Yesus sengaja tinggal lagi di tempat di mana ia berada sepanjang 2 hari. Seandainya Lazarus itu di Jakarta, Yesus itu di Cikampek. Orang-orang Jakarta datang berjumpa dengan Yesus di Cikampek dan berkata, "Tuhan, dia yang kau kasih yang namanya Lazarus sedang sakit." Saya percaya kalau Yesus mau, dia ada Allah yang maha kuasa, dan dia berkata dari Cikampek Lazarus sembuh, maka saya percaya Lazarus akan sembuh. Kalau dia mau juga dengan menggunakan kekuatan ilahinya, maka dengan mudahnya dia bisa berpindah dari Cikampek ke Kerawang dengan hitungan dalam kedipan mata. Tetapi kenapa dia tidak lakukan itu semua? Bahkan setelah 2 hari di tempat dia mana berada, dia berangkat ke rumahnya Lazarus. Apa yang terjadi? Lazarus sudah 4 hari mati. Seolah-olah Tuhan menunda sehingga pertolongannya terlambat. Nah, ini yang seringkali dialami oleh anak-anak Tuhan hari ini. Betapa mereka marah, betapa mereka depresinya, betapa mereka bencinya kepada Allah karena seolah-olah tangan Tuhan tidak kurang panjang, waktu Tuhan tidak tepat dalam hidupnya. Tetapi saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini kita belajar dari pengalaman Lazarus. Kalau Tuhan menunda pertolongannya, bukan berarti Allah tidak peduli terhadap masalah Lazarus. Kalau Allah menunda pertolongannya kepada Maria dan Marta, bukan berarti Allah tidak mempedulikan permasalahan hidup mereka. Hari ini kita belajar sesuatu yang sangat penting yang kita jumpai dalam pengalaman Maria dan Marta ini. Yaitu kalau Allah menunda pertolongannya, itu artinya Allah tidak berdiam diri. Dia sedang mengerjakan sesuatu hal
yang lebih baik, yang lebih hebat, yang lebih spektakuler dari apa yang diminta oleh Maria dan Marta ini. Ketika mereka punya masalah, Lazarus sakit, maka permintaan yang wajar, permintaan standar adalah Allah menyembuhkan mereka. Ketika Maria dan Marta mengalami masalah, Lazarus sedang sakit dengan penyakit yang berat, maka mereka berharap pertolongan Tuhan yang paling hebat adalah menyembuhkan sakit penyakitnya. Tetapi Yesus sengaja tinggal 2 hari tempat di mana ia berada. Bukan, sekali lagi saya mau katakan, bukan karena dia tidak peduli, bukan karena dia tidak mengasihi. Dia sedang merancangkan sesuatu yang lebih besar daripada sekedar apa yang kita minta hari ini. Saudara-saudara yang terkasih, kita sebagai manusia meminta pertolongan Tuhan, seringkali membangun konsep pertolongan Tuhan harus sesuai dengan cara skema yang kita miliki. Contoh, kita ingin punya misalnya usaha angkot. Seringkali kita berpikir kita punya uang lalu beli angkot. Tetapi seringkali Tuhan gak langsung kasih uang. Mungkin Tuhan kasih satu usaha yang lainnya. Yang kalau kita kerjakan dengan baik menghasilkan keuntungan. Dan keuntungan itu bisa beli angkot. Artinya kita mesti sadar hari ini. Ketika Tuhan berdiam diri. Ketika Tuhan tidak segera menolong kita. Ketika Tuhan seolah-olah menunda pertolongan yang kepada kita. Seolah-olah Tuhan itu terlambat menolong kita. Percayalah yang dia sedang kerjakan hari ini sesuatu yang lebih besar daripada apa yang kita harapkan. Mengapa saya katakan demikian? Kalau sekedar disembuhkan dari sakit penyakitnya, maka tabib-tabib orang Yahudi, maka orang-orang yang punya kemampuan supranatural, mereka bisa menyembuhkannya. Tapi kalau untuk membangkitkan orang dari kematiannya, itu hanya Tuhan yang mampu. Kenapa hari yang keempat? Karena orang Israel percaya sampai hari yang ketiga roh mereka yang mati itu masih bisa gentayangan dan bisa kembali ke tubuhnya. Maka Tuhan tunggu hari yang keempat, artinya mereka percaya benar-benar bahwa Lazarus itu sudah mati. Sebab Maria dan Marta mengatakan, Tuhan dia sudah berbau sudah 4 hari. Tetapi di hadapan semua orang Tuhan mengerjakan sesuatu yang hebat. Tuhan mengerjakan sesuatu yang luar biasa. Tuhan mengerjakan sesuatu yang dahsyat. Yaitu membangkitkan Lazarus dari kematian. Saudara bisa bayangkan. Dalam perkataan kita. Dalam pujian kita kepada Tuhan. Penyembahan kita kepada Tuhan. Kita ingin mengalami mujizat yang hebat dari Tuhan. Tapi percayalah. Semakin mujizat itu kita rindukan hebat terjadi. Prosesnya pun semakin tidak mudah. Lazarus sakit. Maria dan Marta mengharapkan Tuhan Yesus menyembuhkannya dari sakit penyakitnya. Tapi apa yang Tuhan lakukan? Tuhan selalu melakukan sesuatu yang lebih besar daripada apa yang kita minta. Ada 10 ilustrasi yang saya gambarkan begini. Dalam situasi kesulitan seperti ini, muncullah orang-orang yang jatuh miskin. Satu saat ada seorang ibu yang jatuh miskin dan tidak punya uang untuk kehidupan selanjutnya. Lalu dia melihat ada sebuah toko beras dan dia datang dengan malu-malu. Dia berkata kepada tuannya, Tuan, aku sudah berapa hari ini tidak makan. Dan kalau aku tidak makan, maka mungkin beberapa hari lagi aku akan mati. Tetapi aku tidak punya uang. Bolehkah Tuhan yang murah hati memberikan beras bagiku hanya 1 gelas aqua saja supaya aku bisa makan. Maka apa yang dilakukan oleh tuannya ini? Dia bilang begini, saya tidak bisa memberi Anda gratis 1 gelas aqua untuk beras Anda untuk makan. Pulanglah perempuan ini dengan hati yang pilu. Dia menangis karena dia tahu kalau dia tidak makan dalam beberapa hari lagi, dia akan mati karena kelaparan. Yang menarik adalah setelah perempuan ini keluar dari toko beras itu pergi, maka tuan itu berkata kepada pegawainya, Nak, sekarang pikullah 1 karung beras, ikuti ibu itu, kalau sampai rumahnya engkau berikan beras ini. Dan betul ketika ibu sampai di rumah dia nangis, tiba-tiba pintunya diketuk.
Dan orang yang ngetuk itu, dan ketika dia buka, dia lihat ada satu orang yang menyerahkan satu karung berasnya. Ibu ini menangis terharu karena pertolongan Tuhan. Yang bingung adalah karyawannya. Kenapa waktu ibu itu minta satu gelas aqua saja untuk berasnya tidak dikasih. Tetapi sebaliknya Tuhan yang memberi satu karung beras. Maka dia bertanya kepada Tuhannya, aku gak mengerti maksud Tuhan. Kenapa waktu dia minta Tuhan gak kasih. Tetapi Tuhan memberikan samalah satu karung beras. Dia bilang begini, yang dia minta hanya sesuai dengan kebutuhan dia. Tetapi aku memberikan kepada dia sesuai dengan kemampuanku. Janda ini, perempuan ini minta sesuai dengan kebutuhannya, tetapi Tuhan memberi sesuai dengan kemampuannya. Hari ini percayalah, kalau Tuhan seolah-olah menunda perjalanan pertolongannya, menunda waktu pertolongannya buat kita, itu artinya bukan Allah tidak peduli, bukan Allah tidak mengasihi kita, bukan Allah menutup matanya, bukan Allah tidak menyediakan telinganya, tetapi Allah sedang mengerjakan, mempersiapkan sesuatu yang lebih besar daripada apa yang dia harapkan. Perempuan itu meminta sesuai dengan kebutuhannya, tetapi Tuhan bilang, aku memberi sesuai dengan kemampuannya. Kita percaya hari ini, kalau kita minta sesuatu bertuhan, apa yang kita minta sebatas apa yang kita tahu yang kita butuhkan. Tetapi Tuhan memberi kepada kita sesuai apa kemampuan Dia menyediakan dalam kehidupan kita. Ilustrasi sederhana yang saya mau ceritakan begini. Waktu saya SMA, ada sekolah selevel dengan SMA yang namanya SPG. Sekolah Pendidikan Guru ya. Jadi kalau mau jadi guru tingkat dasar, mereka harus lewat sekolah ini. Dulu tahun 90-an masih ada ya. 88 plus 89, 80-an. Berarti ya. Lalu kalau saya punya anak mau jadi guru. Lulus SMP mau masuk SPG, karena SPG itu satu level SMA. Dia bilang, "Pi, saya mau jadi guru. Saya mau masuk SPG supaya saya bisa jadi guru." Maka saya sebagai orang tua yang tidak sekedar terbatas melihat pandangan seperti anak-anak, saya buat view-nya lebih luas lagi. Saya bilang gini, "Nak, jangan masuk SPG, masuk SMA." Mungkin anak kita kecewa, kenapa kok saya mau menjadi guru, mengabdi bagi bangsa negara, Tuhan orang tua saya tolak. Maka saya paksa dia untuk masuk SMA. Dengan terpaksa dia masuk SMA. Setelah SMA selesai, saya bilang lagi, "Nak, sekarang waktunya kalau kamu menjadi guru, masuklah kuliah di IKIP." Dulu namanya IKIP, sekarang nggak tahu apa ya. Institut Keguruan Indonesia, IKIP kali ya. Maka anak saya masuk ke IKIP dan menyelesaikan menjadi sarjana. Perhatikan, dia dari SPG selesai kuliah, sekolah jadi guru. Selesai kuliah di IKIP, dia juga jadi guru. Perbedaannya di mana? Perbedaannya kalau dia hanya lulusan SPG, maka dia hanya jadi guru biasa. Tetapi kalau dia lulus dari IKIP, maka dia jadi guru, punya potensi menjadi kepala sekolah. Artinya kita mesti punya pikiran yang jelas dalam benak kita. Kalau Allah menunda pertolongannya, kalau Allah berdiam untuk tidak segera memberikan pertolongan kepada kita, artinya Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih daripada apa yang kita minta. Hukum ekonomi mengatakan supply selalu lebih besar daripada demand. Tapi saya berkatakan kita juga percaya supply. Tuhan mensupply kita jauh lebih besar daripada apa yang kita minta. Oleh sebab itu maka kita harus berperilaku dalam pengalaman Lazarus ini. Mereka minta Lazarus disembuhkan dari penyakit. Itu pertolongan yang biasa. Tapi Lazarus disembuhkan, dibangkitkan pada hari yang keempat. Secara tradisi 3 hari orang Israel itu rohnya bisa kembali lagi. Maka hari yang keempat benar-benar mati. Artinya Allah membuktikan Lazarus itu sungguh-sungguh mati dan dibangkitkan. Maka saya percaya itu menjadi sesuatu yang sangat spektakuler, sangat sensasional. Kalau kita mau menerima mujizat Tuhan lebih hebat dalam kehidupan kita, maka kita harus siap menantikan waktu Tuhan. Ya, contoh. Saudara mau punya istri hamil umur 8 bulan lalu melahirkan? Maka saya percaya enggak. Kenapa? 8 bulan itu namanya prematur.
Ya, hanya 8 bulan itu prematur. Artinya kita mau memilih waktu anak kita lahir tepat waktunya. Demikian juga dengan Tuhan, saya percaya Dia memilih waktu yang tepat untuk menolong kita. Tidak pernah terlalu cepat dan tidak pernah terlambat. Tepat pada waktunya. Contoh yang kedua, saudara senang kalau punya anak umur 45 tahun belum menikah? Saya percaya saudara tidak puas, tidak senang. Tapi saudara juga senang apakah jika punya anak perempuan umur 13 lalu datang, Pi, aku ingin kawin dong. Maka saya percaya kita pun tidak akan disenangkan. Kenapa? Karena belum waktunya. Belum waktunya. Segala sesuatu di dunia ini Allah memilih waktu yang tepat. Dan saya percaya pertolongan Tuhan juga memilih waktu yang paling tepat. Saudara kalau punya anak umur anggaplah 5 tahun, 6 tahun atau 7 tahun. Kalau minta barang yang harganya 2.000, 3.000 rupiah, saudara kasih enggak? Kasih. Tapi pertanyaan saya, kalau yang dia minta harganya 2.000 atau 3.000, tetapi yang namanya silet, saudara kasih enggak? Enggak. Sekalipun murah tidak akan diberikan. Kenapa? Karena berbahaya. Seringkali dalam ketidaksadaran kita meminta kepada Tuhan sesuatu hal yang kita minta, yang di mata Tuhan itu bisa membahayakan. Itu bisa membahayakan bagi jiwa dan iman kita. Makanya Tuhan menantikan waktu yang tepat. Kalau saudara punya anak umur 20 tahun lalu bilang, beliin silet buat cukur jenggot. Jangankan yang 2.000, yang 10.000, yang 15.000, yang 20.000 mungkin dibelikan kepada anak itu. Jadi saya percaya ukuran pertolongan Tuhan hebat besar atau tidak bukan ditentukan oleh berapa cepatnya, tetapi berapa tepatnya Allah mengerjakannya dalam kehidupan kita. Jadi hari ini kasih Tuhan, percayalah kalau Tuhan belum menjawab doa kita, belum mendengar permasalahan kita, belum melakukan mujizat dalam hidup kita, itu artinya Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar daripada apa yang kita minta. Jangan putus asa hari ini karena Tuhan bersama-sama dengan kita, ya. Dengan bergumul dengan Tuhan, yakin dengan Tuhan, maka Tuhan menolong kehidupan kita. Amin, firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapak yang baik, kami bersyukur hari ini Tuhan mencerahkan kami dalam iman ketika Tuhan berdiam diri. Bukan berarti Allah tidak peduli dan tidak mengasihi kami. Tetapi Allah sedang mengerjakan, merenda sebuah karya yang agung mulia. Yang lebih besar daripada apa yang kami harapkan. Yang lebih hebat daripada apa yang kami minta. Buatlah hati kami sabar untuk menantikan waktunya Tuhan. Sehingga pada waktunya Tuhan mengerjakan dengan sempurna apa rancangan yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya, jangan lupa hari-hari ini kita akan masuki fase-fase yang menentukan. Kita banyak berdoa, bergaul dengan Tuhan, ya. Kita menantikan apakah besok minggu, lusa kita akan ibadah live streaming atau kita tatap muka, kita nantikan. Saudara, nanti yang terbaik akan diberikan kepada saudara, ya. Tetap kita menantikan waktunya Tuhan. Tuhan memberkati kita.